अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan karunia Allah Ta'ala, pada hari ini dan 3 hari ke depan nanti, Jemaat Ahmadiyah Jerman mendapatkan taufik untuk bisa mengadakan jalsah salanahnya. Dan seiring dengan ibadah Jumat nanti, jalsah salanah akan dimulai. Untuk islah bagi para Ahmadi, pondasi jalsah salanah yang didirikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam berdasarkan perintah Allah Ta'ala, jalsah yang pertama pada zaman Hadrat Masih Maud alaihi salam akan genap 125 tahun sampai saat ini. Jalsah itu yang diadakan di kampung kecil Kadian, bertempat di satu bagian di masjid berjumlah 75 orang untuk menciptakan perubahan suci dan untuk menciptakan islah di dunia ini dan menjadi penolong Hadrat Masih Maud alaihi salam untuk menyebarkan Islam dan pesan Ahmadiyah. Janji yang disampaikan untuk itu sebagai hasilnya kita saksikan saat ini, yang mana Allah Ta'ala sedemikian rupa menganugerahkan keberkatan di dalam pekerjaan dan niat mereka, sehingga pada hari ini di Jerman ini, Jemaat Ahmadiyah Jerman bisa mengadakan jalsah di satu gedung yang utuh di antara gedung-gedung yang ada di sini, yang cukup luas. Meskipun gedung ini besar dan luas, namun untuk menutupi beberapa kebutuhan, di luar pun dipasang tenda-tenda dan kemah-kemah. Jika dari sisi fasilitas duniawi kita saksikan, maka bagi kita pada hari ini pun tidaklah mungkin untuk bisa membiayai hal itu. Namun Allah Ta'ala sedemikian rupa menganugerahkan keberkatan dalam keuangan jemaat, yang karenanya Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada kita untuk mengadakan jalsah salanah di sini. Tolong panitia, ini suara echo terdengar. Apakah suara saya bisa sampai
ke setiap tempat atau tidak? Tolong dicek. Seperti yang saya katakan, जैसा कि मैंने कहा Hadrat Masih Maud alaihissalam हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम telah mendapatkan izin dari Allah Ta'ala untuk mengadakan jalsa salana इन जलसों का इनेकाद yang menjadi tujuan adalah untuk islah bagi para Ahmadi. अफराद जमात की इस्लाह थी। Tujuannya इसका मकसद untuk ताला की berupaya untuk menarik खींचे जाने की कोशिश kepada Allah Ta'ala dan maju dalam ilmu dan ma'rifat, lalu menciptakan perubahan suci dan menjadikan hal itu sebagai bagian dari kehidupannya. Hasrat duniawi चाहतों dan और लगवियात से kelagauan बचाना था। dihindarkan dari diri mereka. इस्लाम Pesan Islam dan Ahmadiyat पैगाम को दुनिया में फैलाने का berjanji untuk menyebarkan ऐदो पैमान करना pesan Islam dan Ahmadiyat, तमाम lalu सलाहियतों के साथ पूरा करना menggenapi semua itu dengan segenap kemampuan. दादों के साथ पूरा करना था। Kecintaan terhadap satu sama lain dan persaudaraan itu pun ditingkatkan pada saat itu. प्यारे के रिश्ते को बढ़ाना Jadi para Ahmadi awalin बस telah melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. को खूब निभाया। Jalsah yang diadakan di kampung kecil Kadian sedemikian rupa diberkati oleh Allah Ta'ala, sehingga pada hari ini dengan menggunakan cara-cara yang di Kadian pada saat itu, di setiap negeri di dunia ini di mana jemaat berada, mereka melaksanakan jalsah. Tujuan dari jalsah itu juga sama seperti dengan jalsah Kadian yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, इस्लाम ने बयान फरमाया था। yang telah saya jelaskan tadi secara singkat. मुख्तसर में भी जिक्र किया है। Jika kita बस अगर तो हम datang berkumpul di sini untuk mendapatkan tujuan itu, maka beruntunglah kita हम खुशकिस्मत हैं bahwa कि अल्लाह ताला kita akan menjadi pewaris karunia Allah Ta'ala dengan begitu. वारिस बनेंगे। Jika kita beranggapan datang ke sini untuk menghadiri seperti acara तस्वुर के साथ यहाँ आए हैं, seperti biasanya, कोई भी आया है pada umumnya orang-orang, maka adalah ketidakberuntungan bagi kita. कि अल्लाह ताला ने Karena Allah Ta'ala telah mengatakan kepada kita untuk berkumpul di sini, dan kita pun berkumpul di sini, tapi alih-alih untuk mendapatkan के हसूल के बजाय kebaikan, justru malah sibuk di dalam hal-hal yang tidak diharapkan, kelagauan dan sebagainya. Jadi setiap Ahmadi hendaknya memperhatikan कि इन 3 दिनों में दुनिया से supaya बिल्कुल sedemikian rupa memutuskan duniawi selama के बाद भी 3 hari ini, दुनिया में रहने के बावजूद dan meskipun kita berada di dunia ini, memang penting mencari nafkah, bekerja, bisnis, tapi meskipun demikian, जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद kita harus berjanji untuk melanjutkan janji untuk mendapatkan kebaikan tadi, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang menarik karunia Allah Ta'ala. Pada hari-hari jalsa ini, इन दिनों में selain ibadah yang fardu dan nafal, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Dengan berzikir ilahi, pikiran pun menjadi suci इलाही से ख्यालात पाक रहते हैं, dan akan timbul perhatian kepada Allah Ta'ala. तो जो रहती है Manusia pun menjadi terhindar dari keburukan-keburukan. बचा रहता है। Inilah tujuan dari ibadah. यही मकसद इबादत का है। और जिक्र इलाही Dan zikir ilahi pun memberikan perhatian kepada kita kepada ibadah yang lazim. दिलाती रहती है। Jika manusia melaksanakan ibadah dengan baik, अगर इंसान से इबादत कर रहा है maka akan timbul perhatian untuk जैसे जिक्र इलाही zikir ilahi. Setiap kita hendaknya ingat akan hal itu. हर एक को याद रखना चाहिए। Allah Ta'ala menetapkan rukun ibadah yang memang
tidak diwajibkan bagi setiap muslim, tapi meskipun demikian, ratusan bahkan jutaan muslim di dunia ini setiap tahun mengamalkan ibadah tersebut, yakni ibadah naik haji ke Baitullah. Insyaallah ta'ala sampai beberapa hari ke depan kewajiban ibadah haji ini akan selesai untuk tahun ini. Di sini Allah Ta'ala menekankan kepada ibadah haji dan mengatakan kepada umat muslim bahwa segenap perhatian, pusatkanlah perhatian kepada Allah Ta'ala, karena tanpa itu tujuan dari haji itu tidak akan tercapai. Allah Ta'ala pun menekankan bahwa karena dalam suatu majma perkumpulan dan karena berkumpul di dalam satu tempat, terkadang bisa timbul keburukan-keburukan, meskipun karena suasana haji, setiap orang yang diharapkan dari setiap calon haji, bahwa karena lingkungan yang suci itu tidak bisa timbul hal-hal yang tidak baik, kecuali zikir ilahi, tasbih, tahmid. Namun Allah Ta'ala yang maha mengetahui fitrat manusia, Allah Ta'ala menekankan kepada 3 perbuatan untuk dihindari. Jadi lingkungan yang memang suci, tapi tetap manusia harus berdoa untuk terjauh, terhindar dari syaitan. Dan harus berhati-hati dan menaruh perhatian akan hal itu. Allah Ta'ala menekankan kepada untuk terhindar dari 3 perbuatan. Yang pertama adalah rafasa. Maksud dari rafasa itu adalah berkata-kata buruk, mencaci, mengatakan hal-hal yang kotor, kisah-kisah yang tidak baik, berbicara lagau, menggosip. Itu semua termasuk di dalam rafasa. Jadi di sini berbagai jenis kelagauan, hal-hal yang sia-sia itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Janganlah beranggapan bahwa pergi ke haji, siapa yang melakukan perbuatan seperti itu ketika orang sedang berhaji. Di sana orang secara ikhlas, secara tulus, itu yang diharapkan supaya mereka menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, ketika saya pergi ke haji, ada seorang pemuda yang melakukan tawaf dengan saya. Ketika tengah tawaf, alih-alih dia menyibukkan dengan doa, dia malah menyanyikan lagu-lagu film. Dia sudah pergi ke India saat itu. Saya bertanya kepada pemuda itu, kamu, apa yang kamu lakukan? Katanya, saya tidak hafal doa-doa, katanya. Kami orang bisnis, kami pedagang, kami memiliki toko pakaian di Kalkuta, dan kami memiliki, ada saingan juga katanya di dekat toko kami, yang lebih besar dari kami. Orang itu katanya telah naik haji, dan setelah pulang dari haji, dia memasang namanya di papan nama itu dengan nama haji katanya. Lalu orang-orang timbul perhatian untuk belanja ke toko dia karena ada haji di papan namanya. Lalu ayah saya mengatakan kepada saya sudah tua, tidak bisa pergi naik haji karena penyakitan, karena sudah tua. Kamu pergi saja ke Mekah untuk naik haji, supaya kita bisa memasang nama kita dengan nama haji di papan nama nanti. Jadi tujuan saya datang ke sini katanya untuk ini. Nah, jadi jika orang bisa datang ke Baitullah, ke Mekah untuk melakukan perbuatan itu, maka bagaimana kita bisa berpikir orang tidak bisa melakukan hal seperti itu di. Yang kedua adalah tidak melakukan fusuk, yakni jangan terkeluar dari itaat. Taat kepada perintah Allah Ta'ala. Jalan kebaikan yang kalian tempuh
teguhkanlah itu dan janganlah tunduk kepada keburukan. Allah Ta'ala berfirman, pada hari-hari haji, seutuhnya kita memisahkan diri dari perbuatan itu. Maksudnya perkelahian, pertengkaran, cekcok. Hazrat Masih Maud salam bersabda bahwa jika kita orang-orang datang ke jalsah ini dengan fikiran seperti halnya prinsip yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk terhindar dari 3 keburukan itu, maka akan bisa tercipta islah. Pasti beliau menyampaikan hal yang sangat prinsipil berkenaan dengan jalsah. Kita tidak mengatakan bahwa makom jalsah ini sama dengan makom haji, nauzubillah. Kita tidak mengatakan seperti itu. Seperti orang Gair menuduh kepada kita bahwa kita pergi naik haji ke Kadian katanya. Itu keliru. Namun, untuk meraih kemajuan rohani, untuk mengislah diri, ini merupakan pondasi yang telah Allah Ta'ala terangkan dalam hal ini. Di mana berkumpul dalam satu majma' yang besar. Jika kita untuk kemajuan rohani dan untuk mengislah diri, kita berkumpul di jalsah ini dan memperhatikan hal-hal tadi, maka standar islah kita akan meningkat. Jalsah memang bukan ibadah, tapi ini merupakan training camp untuk latihan yang didirikan untuk kemajuan rohani jalsah ini. Di sini, jika kita mencaci, berkata-kata buruk, menggosip, maka maksud tujuan dari jalsah tadi tidak akan tercapai. Kita harus terhindar dari semua perbuatan yang buruk itu. Jika kita terhindar dari perbuatan lagau dan terhindar dari obrolan yang sia-sia, maka pastilah akan timbul satu suasana yang damai, yang tentram, yang menyebarkan kebaikan. Sehingga tujuan jalsah itu sendiri akan terpenuhi. Fusuk yang merupakan dosa karena sebagai dampak dari tidak itaat pada Allah Ta'ala, hindarilah itu. Ini merupakan hal penting. Ketika kita datang untuk mendapatkan tujuan rohani, maka jangan sampai lepaskan keitaatan dari tubuh kita. Kesimpulannya adalah ajaran Al-Quran Karim diamalkan di dalam diri kita dan kita harus melaksanakan kewajiban ibadah pada Allah Ta'ala dan melaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala yang lainnya juga. Amal yang bisa menjadi sarana terputusnya hubungan sehingga jalinan itu berlangsung bertahun-tahun, timbul percekcokan, pertengkaran, perkelahian, kita harus hindari itu semua. Tujuan yang diterangkan oleh Hazrat Masih Maud salam dari jalsah ini berseputar 3 hal tadi, yakni kita mendapatkan taufik untuk mengislah diri, menjauhi segala kelagauan, hal yang sia-sia, timbul perhatian kepada Allah Ta'ala, lalu berupaya timbul perhatian untuk berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, dan kecintaan yang persaudaraan, kecintaan antara sesama saudara. Hilangkanlah segala keegoisan, pertengkaran. Hazrat Masih Maud salam ketika melihat bahwa orang tidak memberikan perhatian untuk, malah mereka saling emosi, egois, sehingga disebabkan karena hal-hal yang sepele saja mulai cekcok, berdebat, maka beliau menzahirkan kemarahannya sehingga beliau tidak mengadakan jalsah untuk 1 tahun. Jadi orang yang ikut serta dalam jalsah
hendaknya setiap orang ingat bahwa di mana pada hari-hari jalsa ini hal yang sepele kita harus memberikan perhatian kepada islah diri kita. Janganlah alih-alih menyia-nyiakan waktu kita dengan mondar-mandir, kita justru menyempurnakan apa yang menjadi tujuan jalsa ini, mendengarkan setiap program di dalam jalsa ini. Di dalam ceramah setiap para penceramah pasti ada hal-hal berkenaan dengan islah. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa kita tidak dapat apa-apa, katanya. Di sini, meskipun dia seorang alim, seorang ulama, tapi tetap saja dia pasti akan mendapatkan hal yang baru dan menjadi pengingat bagi dirinya sendiri sebagai islah. Untuk itu, dengarlah dengan tawajuh. Untuk meningkatkan rohani, laksanakanlah ibadah kepada Allah Ta'ala. Lalu, hendaknya kita timbul perhatian untuk hukukul ibad juga. Di sini tidak terfikir untuk melakukan perkelahian, pertengkaran. Untuk meraih karunia yang hakiki dari jalsa ini, apakah ada pertengkaran atau tidak, itu bukanlah permasalahan. Untuk meraih karunia tersebut dan untuk menjadi pewaris doa-doa Hazrat Masih Maud alaihi salam, mereka yang masih bermusuhan dengan saudaranya, janganlah berpikir untuk di sini pun akan bermusuhan juga, bertengkar juga. Jadi, jika ada yang sebelumnya bermusuhan, berdamailah di sini dan berbuatlah baik. Musnahkanlah kesombongan yang ada dalam diri kita. Saya tahu bahwa setiap tahun terkadang timbul ketidaknyamanan antara beberapa keluarga karena permusuhan lamanya. Terkadang orang pun mulai bertengkar, berkelahi. Di jalsah ini setiap orang datang ke sini. Kadang orang-orang saling berhadap-hadapan, bertemu di sini. Di sini setiap Ahmadi datang di sini. Kita tidak bisa mengatakan kenapa dia datang ke sini, katanya. Kenapa dia tidak datang? Jadi di sini termasuk pria wanita juga. Mereka yang bermusuhan tadi. Terkadang mereka ketika bertemu yang sebelumnya sudah ada benih permusuhan di antara mereka, lalu mulailah. Kalau ketika mereka saling bertemu, mulai mengata-ngatai. Terkadang sebagian orang dari kejauhan ketika berjalan ada saja melontarkan olok-olokan atau hal-hal yang menyinggung perasaan. Tapi dia beralasan, saya tidak mengata-ngatai dia, katanya. Saya hanya bilang begitu saja, katanya. Padahal maksudnya dia itu sengaja untuk mengganggu musuhnya itu. Dan pihak yang kedua, yang sebelumnya menyimpan rasa benci, kesal kepada orang ini, dia pun mulai emosi, lalu mengata-ngatai, membalas. Jadi disebabkan karena perbuatan yang buruk, yang lagau, sehingga terkeluar dari itaat kepada Allah Ta'ala, lalu masuk kepada perkelahian. Jika seseorang tidak bisa mengontrol emosinya, maka lebih baik untuk keluar dari lingkungan jalsa ini. Jangan ikut serta dalam jalsa ini. Hanya ada beberapa orang saja yang begini, yang bisa mencemparkan nama baik jemaat. Dan alih-alih datang di jalsa ini, alih-alih datang untuk meraih keberkatan jalsa, justru akan menjadi orang-orang yang mendapatkan murka ilahi. Apakah Allah Ta'ala akan menyukai bahwa mukmin yang datang ke sini untuk tujuan yang baik, untuk meraih kemajuan rohani, justru malah menjadi orang yang berbuat fasad, kericuhan? Ketika Allah Ta'ala berfirman berkenaan orang-orang yang sukses, maka setelah salat yang dilaksanakan dengan khusyuk, Allah Ta'ala pun menjelaskan berkenaan dengan orang-orang yang lagau. Allah Ta'ala berfirman, Qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व Pastilah mukmin यकीन कामयाब yang khusyuk dalam salatnya itu yang sukses dan dia terhindar dari kelagauan, perbuatan lagau. Jadi kita datang ke sini untuk tujuan baik. एक नेक मकसद के लिए Di dalam salat-salat pun नमाजों orang-orang pun ikut serta semuanya. तो तकरीबन Namun Allah Ta'ala berfirman, लेकिन lakukanlah salat dengan penuh kekhusyuan, kerendahan hatian. रोज़ाना नमाज़ें पढ़ो Kita menjadi hamba yang kamil, lakukanlah salat. Janganlah melakukan salat yang hanya ज़ाहिरी नमाज़ें ना adat saja, seperti tradisi saja. बाजमात में Salah satu tujuannya adalah एक मकसद ये भी है कि जहाँ supaya tercipta persatuan di sini, menjadi satu tubuh dan hadir di hadapan Allah Ta'ala. अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िर हों Begitu juga और इसी तरह kerohanian satu sama lain saling menyerap kerohanian dari yang lainnya juga. और जज्ब हो Jadi saling menyerap kerohanian yang ada di orang lain juga. रोज़ाना नमाज़ें पढ़ Jadi kita orang yang tunduk अल्लाह ताला के आगे झुक रहे di hadapan Allah Ta'ala, salat dengan penuh kekhusyuan, maka itu pun akan berdampak positif bagi orang-orang yang di sekitarnya, yang derajatnya lebih lemah dari dia. लेकिन Seperti Allah Ta'ala berfirman, bahwa dia tengah melaksanakan salat dengan penuh kerendahan hatian नमाज़ें पढ़ी जा रही हों dan taat kepada Allah Ta'ala. Baru hal tadi akan ya. Ada banyak orang yang menulis kepada saya bahwa pada saat-saat jalsa ini mendapatkan kelezatan dalam melaksanakan salat, bisa melaksanakan salat dengan khusyuk. Untuk mendapatkan itu, setiap orang harus berusaha हर एक को कोशिश supaya menjadi orang yang termasuk ke dalam mukmin yang mendapatkan kesuksesan, जो फलाह kemenangan. जो काम Namun लेकिन अल्लाह ताला ने Allah Ta'ala पाने वालों telah membuat berbagai sarana untuk orang yang sukses tadi, yang untuk mendapatkannya, अपनाने से yang dengan mendapatkannya kita akan mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Ayat yang saya bacakan tadi, dari itu jelaslah जो आयत मैंने bahwa sarana yang kedua, उनसे जाहिर है कि दूसरा जरिया Allah Ta'ala अल्लाह ताला mengatakan untuk terhindar dari kelagauan, perbuatan lagau. Setiap Ahmadi तरफ की हर अहमदी को pada jelasah ini pun, atau ketika sepulang dari jelasah pun, kita harus memberikan perhatian akan hal tersebut. Hadrat Khalifatul Masih Awal bersabda, beliau menjelaskan mengenai lagau ini, bahwa करते हुए di sini mencakup berbagai perbuatan, berbagai macam kedustaan, dosa, हर किस्म का झूठ bermain kartu, judi, ताश जुआ menggosip, गप्पे मारना mengolok-olok. करना Ini semua termasuk ke dalam perbuatan lagau tadi. ताश जुए की मिसाल आपने Bermain kartu misalnya, saya teringat di WhatsApp ada satu video याद आ गई bagi sebagian orang नेक माहौल makom-makom tempat-tempat yang suci pun, muqaddasah, itu pun tidak memberikan dampak yang baik bagi orang seperti itu. एक हज Dalam मैंने tadi saya memberikan contoh ये इसकी मिसाल दी है orang yang melaksanakan haji. जिस तस्वीर का Gambaran yang ingin saya perlihatkan adalah di sana, di dalam video itu orang-orang tengah melaksanakan itikaf. लोग भी थे Ada orang yang tengah membaca Al-Quran Karim, buku-buku ataupun hadis atau apapun. Tapi ada juga orang yang duduk कुछ ऐसे भी थे di masjid itu, मस्जिद में बैठे हुए हैं mereka malah bermain kartu ketika itikaf itu, di masjid itu. Orang yang menulis memberikan komentar bahwa orang ini duduk di Masjid Nabawi katanya, sambil bermain kartu itikaf tadi. Jadi inilah keadaan sebagian orang, sehingga di dalam ibadah-ibadah pun mereka tidak henti-hentinya untuk melakukan hal-hal yang lagau. Tapi meskipun demikian, mereka mengatakan katanya bahwa kamilah muslim yang hakiki, Ahmadi ini kafir katanya. Jadi orang-orang seperti ini secara amal justru mereka mengolok-olok Allah Ta'ala.
dari amalan mereka ini. Siapa yang lebih zalim dari orang seperti itu? Jadi contoh yang kita lihat di dalam diri orang-orang gair seperti ini, maka kita harus mengambil pelajaran bahwa jangan sampai di dalam diri kita timbul perbuatan seperti itu. Dan seiring dengan itu, kita pun harus bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa Dia telah menganugerahkan taufik kepada kita untuk beriman kepada imam zaman yang telah berkali-kali beliau menegaskan kepada kita untuk terhindar dari perbuatan lagau. Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam satu kesempatan bersabda berkenaan dengan lagau. Beliau bersabda, mukmin yang sudah terbebas, artinya mereka yang terhindar dari perbuatan yang lagau, perkataan yang lagau, gerakan yang lagau, majelis-majelis yang lagau, dan pergaulan yang lagau, hubungan jalinan yang lagau, dan gejolak semangat yang lagau juga. Terhindar dari semua itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memberitahukan ciri-ciri seluruh perbuatan lagau kepada kita. Beliau bersabda bahwa semua perbuatan itu saling berkaitan. Satu perbuatan lagau akan membawa kepada perbuatan lagau lainnya. Dan coba perhatikan, perbuatan yang lagau, perkataan yang lagau, dan gerakan yang lagau, itu muncul dari orang-orang yang duduk di obrolan tempat majelis-majelis obrolan yang lagau juga. Dan karena pergaulan yang lagau juga, dan emosi yang lagau juga. Terkadang karena hal sepele yang sekecil saja, dia mulai naik emosinya. Jadi duduk di itikaf, saya memberikan contoh orang duduk dalam itikaf, lalu bermain kartu. Katanya, duduk di masjid, mereka sedang beritikaf, tapi alih-alih memenuhi tujuan ibadah, justru mereka malah terjerumus di dalam kelagauan. Jadi orang-orang yang duduk di sekitar mereka pun adalah orang-orang seperti itu. Pergaulan orang-orang seperti itu pun akan merusak. Meskipun duduk di masjid. Tapi kita yang duduk hadir dalam jalsa ini, pada hari-hari jalsa ini, kita harus menciptakan perubahan suci dalam diri kita. Tidak hanya di dalam jalsa ini saja, melainkan setelah jalsa pun. Orang-orang yang duduk, yang bergaul dengan kita, harus orang-orang yang menjauhi perbuatan lagau. Harus majelis-majelis yang duduk di dekat dengan orang-orang ini, orang-orang kekasih Allah Ta'ala. Bukan orang-orang yang tertolak. Akhlak kita harus tinggi. Standar kebenaran kita harus luhur. Yang jika orang melihat contoh suri teladan kita, akan timbul perubahan suci dalam diri mereka juga. Dalam satu tempat, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda kepada kita, beliau bersabda, ada satu hal lagi yang penting yang harus diingat oleh anggota jemaat kita, yakni mulut harus disucikan dari hal-hal yang sia-sia dan lagau. Jadi mulut ini adalah pintu utama, diuri, seolah-olah diuri. Ketika Allah Ta'ala datang ke diuri kita, maka apalah anehnya jika Allah Ta'ala masuk ke dalam rumah kita. Diuri itu artinya adalah pintu utama, pintu gerbang. Ketika Allah Ta'ala sudah ada di pintu utama rumah kita, di dekat pintu kita, maka masuknya Allah Ta'ala ke dalam rumah kita bukanlah hal yang mustahil. Bukanlah hal yang mengherankan jika Allah Ta'ala masuk. Jadi, Allah Ta'ala kepada orang-orang yang terhindar dari hal-hal yang lagau dan yang memperlihatkan akhlak yang luhur dan yang berbicara dengan sopan, Allah Ta'ala dekat dengan orang seperti itu. Dan sedemikian rupa Allah Ta'ala dekat dengan orang seperti itu,
Sehingga jika dia teguh di dalam kebaikan itu, maka Allah Ta'ala menganugerahkan karunia-Nya kepada orang seperti itu dan menjadikan dia sebagai miliknya. Masuknya Allah Ta'ala ke dalam rumah itu maksudnya adalah menjadikan orang itu sebagai kekasihnya. Ketika Allah Ta'ala menjadikan orang itu sebagai miliknya, dan sehingga manusia akan mendapatkan taufik untuk meningkat dalam kebaikan. Jadi kebaikan timbul dari kebaikan juga. Lalu jalan untuk mendapatkan kedekatan Allah Ta'ala terus terbuka. Kita datang di jalsa ini, seperti yang saya katakan tadi, untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala dan menciptakan perubahan suci dalam diri kita. Ketika tujuan ini ada, maka mendengarkan ceramah-ceramah dengan hanya mendapatkan ilmu saja, itu tidak akan bisa kita dapatkan tujuan tadi. Sebelum kita menciptakan perubahan amalan, perubahan suci dalam diri kita. Dan untuk perubahan suci itu, di mana kita beribadah dan melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala, di sana pun kita harus memperlihatkan akhlak yang luhur dan meninggalkan hal-hal yang lagau, lalu melaksanakan kewajiban kita kepada orang lain. Jadi kita harus memberikan perhatian khusus akan hal ini. Adalah karunia Allah Ta'ala, yakni Dia telah menutupi kelemahan-kelemahan kita, dan kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan kita tidak tampak di hadapan orang-orang gair. Padahal jika setiap kita mengevaluasi diri, kita akan tahu bahwa begitu banyak keburukan yang ada di dalam diri kita. Kita harus sesuai dengan standar Hazrat Masih Maud alaihi salam. Jika kita tilik sesuai dengan standar Masih Maud alaihi salam, maka begitu banyak kelemahan yang kita miliki. Kelemahan-kelemahan ini bisa mencemarkan nama baik Hazrat Masih Maud alaihi salam. Untuk itu, beliau memberikan nasihat kepada anggota jemaat bahwa setelah menisbahkan diri kepada jemaat kita, jemaat ini janganlah mencemarkan nama baik kami. Jika standar perbuatan akhlak kita tidak baik, maka kita akan mencemarkan nama baik Hazrat Masih Maud alaihi salam. Jika akhlak kita tidak baik, maka kita akan mencemarkan nama baik Hazrat Masih Maud alaihi salam. Jika kita terjerumus dalam kelagauan, maka kita mencemarkan nama baik Masih Maud alaihi salam. Jadi merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang ada di pundak para Ahmadi. Kita harus mengevaluasi diri. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda dalam suatu kesempatan bahwa orang yang ingin meneguhkan keimanan, majulah di dalam amalan soleh. Ini merupakan perkara rohani, dan dampak dari amal itu berdampak kepada akidah. Jadi dengan hanya mengatakan bahwa dari sisi akidah, saya merupakan Ahmadi yang kokoh, tidaklah cukup seperti itu jika tidak ada amalan soleh. Jika tidak ada akhlak yang luhur. Karena secara perlahan-lahan di dalam amalan soleh itu, lemah di dalam amalan soleh akan menyebabkan kelemahan dalam keimanan. Lalu beliau menekankan kepada salat. Beliau bersabda, salat lakukanlah dengan penuh kekhusyuan, ratapan, dan banyak-banyaklah berdoa. Jadi pada hari-hari ini pun, dan di dalam setiap salat kita, harus kita berupaya untuk menciptakan kekhusyuan, supaya jalinan kita dengan Allah Ta'ala semakin kuat. Dan tujuan dari kita datang di jalsa ini adalah supaya kita secara rohani maju, memiliki hubungan yang baik satu sama lain, dan memperhatikan perasaan orang lain. Beliau menekankan, beliau bersabda, seperti halnya kelembutan, kehalusan kepada anak kita, seperti itu juga lah kita harus perlakukan saudara-saudara kita yang lainnya. Seperti kita memperlakukan anak kita yang tidak memiliki akhlak yang baik, keimanannya berada dalam bahaya. Karena itu merupakan akar dari ketakaburan. Beliau bersabda, orang yang bertakabur
tidak mungkin dia akan memiliki kasih sayang kepada orang lain. Janganlah batasi kasih sayang kalian kepada orang muslim saja, melainkan kepada Ahmadi saja, kepada seluruhnya, baik itu muslim maupun non-muslim. Tuhan merupakan Rabb setiap orang, bukanlah hanya Tuhan umat muslim saja. Tuhan merupakan milik semua orang, siapapun dia, dari agama manapun dia. Bersabda, ya, kasihilah umat muslim secara khas, dan kita harus menyayangi juga manusia yang lainnya sebagai manusia mereka. Lalu muttaqi dan salihin pun memiliki kekhususan, keistimewaan yang lebih lagi. Mereka yang tergolong ke dalam golongan salihin dan muttaqi, kita harus lebih meningkatkan hubungan dengan mereka dan harus meningkat. Inilah nasihat-nasihat yang bisa membuat kita menciptakan perubahan sosial dalam diri kita. Rasa simpati dan kasih sayang kepada setiap orang harus timbul dalam diri kita. Semoga kita menjadi orang yang mengeluarkan ketakaburan dalam diri kita. Kita mencintai orang lain, berbuat lembut dan ramah kepada orang lain, seperti layaknya kepada anak kita. Jika semua ini ada, maka kita akan terhindar dari segala pertengkaran, perselisihan, percekcokan yang terkadang menjerumuskan kita. Seperti yang saya katakan, bahwa di jalsa ini pun terkadang muncul hal-hal seperti itu, dan saya akan katakan bahwa tujuan dari kumpulnya kita di sini untuk memajukan rohani kita, dan tujuan ini akan bisa capai dengan upaya untuk dan bisa mengalihkan perhatian kita untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan hamba-Nya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap kita. Amin. Bekerja samalah dengan para panitia jalsa, karena kondisi jika ada security checking di pintu gerbang dan itu memakan waktu, mohon sabar saja dan bersabarlah. Para panitia yang bekerja, yang jumlahnya banyak luar biasa, anak-anak, perempuan, orang tua, bekerja samalah dengan mereka. Janganlah lihat berapa umur dia, tapi lihatlah mereka tengah mengatakan sesuatu sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, yang harus Anda amalkan. Doakan juga bagi para panitia ini, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala bisa memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan karunia jasa ini dan menjadi pewaris Hadrat Masih Maud alaihi salam. Doa-doa Hadrat Masih Maud alaihi salam. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.